Kidung Agung pasal 5 ayat 8. Kita baca sama-sama satu ayat saja ya. 1, 2, 3. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Kita tahu kitab Kidung Agung itu merupakan gambaran tentang gereja Tuhan dengan Kristus, gambaran tentang hubungan orang-orang percaya dengan Tuhan Yesus. Memang digambarkan seperti sepasang kekasih yang saling bersahut-sahutan, tetapi ini maknanya adalah tentang kita dengan Tuhan kita gitu. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya hari-hari ini hanya melihat Tuhan itu seperti jauh gitu ya. Tuhan itu tinggi, sulit dijangkau gitu. Atau Tuhan itu mungkin harus di suasana formal gitu, di gedung gereja. Padahal Tuhan tidak pernah mau membuat dirinya itu seperti itu ya. Ketika manusia diciptakan pertama kali pun di Taman Eden, Adam dan Hawa itu setiap waktu bergaul dengan Tuhan gitu. Mereka begitu intim, dekat, bisa ngobrol, cerita. Karena memang untuk itulah kita diciptakan. Karena memang kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya ya, untuk bersekutu dengan Dia, untuk menikmati hubungan yang begitu dekat tanpa batas. Itu sebabnya manusia pertama itu tidak menyadari dia telanjang karena begitu intimnya dengan Tuhan gitu. Baru setelah jatuh ke dalam dosa dia malu, dia bersembunyi gitu ya. Dia berusaha menutupi dirinya gitu. Dan salah satu gambaran yang paling indah di dalam Alkitab ini ya, bahwa Tuhan itu adalah kekasih jiwa kita, kekasih hati kita. Di kitab Wahyu juga diberitahu bahwa Kristus itu adalah pengantin pria, kita adalah pengantin wanita. Kita sedang dipersiapkan untuk nanti akan bersatu dalam pernikahan, satu pertemuan antara mempelai pria dengan wanita. Kita akan dibawa ke sorga. Jadi kitab Kidung Agung ini sesuatu yang sangat penting ya. Di perjanjian lama itu ternyata sudah diingatkan bahwa Tuhan itu adalah kekasih hati kita, jiwa kita. Seharusnya begitulah keadaan orang percaya, sama seperti kita juga. Seharusnya seperti itulah hati kita ketika kita datang berdoa. Kalau kemarin kita bahas tentang bahwa ketika kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita harus membawa hati yang rendah, ya, merendahkan diri, merendahkan hati, mengakui dosa. Tapi setelah kita merendahkan hati, setelah kita mengakui dosa kita juga harus ingat bahwa Tuhan itu adalah kekasih hati kita. Kita merindukan Dia. Jiwa kita itu harus haus, harus rindu bertemu dengan Dia. Tapi bagaimana mungkin saya bisa mengasihi Dia padahal dosa saya banyak gitu kan. Tentu kita ingat pengorbanan Yesus. Walaupun dosamu merah seperti darah, seperti kirmizi, aku sudah membuatnya putih seperti kapas salju. Walaupun dosa kita besar, tapi Kristus Yesus sudah menanggung di kayu salib. Jadi kita bisa semakin mencintai Tuhan karena kita ingat Tuhan itu begitu baik buat kita. Tidak ada yang lebih mencintai kita daripada Tuhan kita. Orang tua kita sayang memang sama kita, tapi terbatas kan. Seperti saya, orang tua saya sudah nggak ada. Mau gimana lagi dia mengasihi saya. Atau kadang orang tua kita nggak kenal Tuhan. Bagaimana dia mencintai kita? Kadang mereka caranya nggak seperti yang seharusnya mungkin ya. Ada orang-orang tua kita yang kadang marah, ada yang malah bentak, malah nggak peduli kadang bapak kita gitu. Karena memang terbatas juga orang tua. Siapa lagi? Apakah istri saya, suami saya? Nggak juga. Ada waktu-waktunya dia malah jengkel ngelihat saya jengkel ngelihat dia. Kalaupun umpamanya Bapak Nevan ini sayang kali sama Nevan, tapi kalau Nevan harus bertukar nyawa umpamanya, belum tentu Bapak Nevan ini mau. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi tidak ada orang yang mengasihi kita lebih daripada Tuhan Yesus. Dia mau menyerahkan nyawanya buat kita. Jadi wajar kita jatuh cinta sama Dia, wajar kita mengasihi Dia gitu. Gak ada alasan. Kecuali memang orang yang belum mengenal Tuhan Yesus gitu. Dan harusnya jiwa kita itu harus selalu rindu dengan Dia. Nah itulah intinya sebetulnya doa. Jadi doa itu kalau selalu saya ingatkan ya, mengutip dari Madame Guyon, apa sih itu doa? Doa itu adalah
pengalaman cinta terdalam dengan Tuhan dan penyerahan total seluruh hidup kita. Ya. Jadi kalau tidak ada rasa cinta di dalam doa kita, dalam hati kita waktu datang sama Tuhan, itu bukan doa. Tidak ada satu hati yang menggebu-gebu dengan Tuhan. Itu bukan doa. Itu sebabnya kan hukum terutama juga kasihi, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, kekuatan, akal budimu. Kan itu cinta. Itulah doa, doa yang tuh mencintai Tuhan, merindukan Tuhan. Seperti kekasih tadi kita Kidung Agung, sakit asmara aku. Gak mau dia jauh-jauh dari Tuhan, gak mau dia lama-lama jauh dari Tuhan. Dia pingin selalu dekat. Kan? Orang-orang yang sudah seperti itu kehidupan doanya, maka orang-orang itulah orang-orang yang paling tenang hidupnya. Orang yang paling stabil rohaninya. Imannya nggak gampang goyah. Kalau orang yang sudah hatinya selalu rindu dekat dengan Tuhan. Tapi kalau dia nggak menikmati keintiman dengan Tuhan, jiwanya pasti gundah, gulana, gampang berubah sukacitanya. Karena kalau orang yang rindu dengan Tuhan, dan hanya orang yang rindu dengan Tuhan yang akan bertemu Tuhan. Ingat ini, hanya orang yang rindu dengan Tuhan yang akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang gak rindu dengan Tuhan tak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Kalau doa itu hanya sekedar sudah mengucapkan kata-kata, hanya nyanyi atau hanya sekedar datang atau meminta apa yang dia mau tanpa datang dengan rasa cinta, haus, rindu bertemu, kangen dengan Tuhan, saya jamin gak akan ketemu dengan Tuhan. Jadi ini syarat utama. Orang-orang yang sudah mengalami kedekatan dengan Tuhan, ketika dia jauh dari Tuhan, hatinya itu selalu langsung bertanya-tanya, ya, gelisah gitu. Kok kemana Tuhan? Rasanya kok seperti hadirat Tuhan itu gak ada lagi di hatiku beberapa jam ini. Gitu. Dia peka langsung. Karena dia begitu dekatnya dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan jauh saja atau dia jauh saja dari Tuhan, tiba-tiba hatinya langsung kemana dia? Seperti kitab Kidung Agung tadi kan. Sebetulnya di ayat-ayat sebelumnya kan seperti dia tiba-tiba mau didatangin kekasihnya, tapi rupanya kekasihnya itu pergi. Ya, ayat 6, kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Nah, begitu enggak hati kita dengan Tuhan? Kalau jauh dari Tuhan itu enggak tahan gitu. Ya Tuhan kemana ya? Kok ku cari dia tapi tak kutemui, ku panggil tapi tak disahuti. Makanya tadi di ayat 8 tadi akhirnya dia tanya ke orang-orang, apakah engkau menemukan kekasih? Kadang Tuhan itu sengaja waktu kita di hari-hari tiba-tiba kok kayaknya gak ada hadirat Tuhan. Waktu kita lagi doa pun kayaknya kok gak ada hadirat Tuhan. Supaya kita lebih lagi mengejar Tuhan. Makanya pengejaran kita dengan Tuhan itu, hati kita yang mengasihi Tuhan itu akan selalu bertambah. Karena ada waktu-waktunya nanti Tuhan akan tarik sedikit. Dia seperti menghilang. Supaya hati kita itu mencari lagi. Kemana Tuhan? Udah 2 hari ini kok aku gak rasakan hadirat Tuhan dalam doaku. Maka kita bisa nangis gitu. Kita seperti tadi, dia malah pingsan dia. Kok gak ketemu Tuhan juga aku ya? Kemana Tuhan ini? Tuhan janganlah ambil rohmu daripadaku, kata Daud. Itu makanya Daud itu 7 kali sehari dia menyembah Tuhan. Kita mungkin sekali aja rasanya apa gitu ya, kurang semangat mungkin hati kita. Daud itu 7 kali sehari dia mengatur persembahan hatinya, dia angkat kepada Tuhan. Makin sering kita ketemu Tuhan. Jadi itu sebabnya doa juga enggak selalu datang di sini ya. Ini kan sekali lagi ya. Ini kan seperti latihan di pagi hari. Karena di pagi hari ini pikiran kita itu masih fokus, belum kemana-mana. Makanya selalu saya mendorong, doa pagi itu adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Lebih dari apapun. Lebih dari pelayanan, lebih dari pekerjaan, lebih dari anak, istri, apapun itu. Karena pagi itu kita belum pikirkan hanya Tuhan saja. Makanya harus doa pagi. Tidak ada hal yang lebih penting daripada doa pagi di seluruh aktivitas rohani. Tidak. Saudara bisa ikut acara KKR, saudara bisa ikut acara pemuda. Pokoknya semua acara. Tapi kalau besok paginya enggak doa, pagi-pagi cari hadirat Tuhan, doa pribadi, enggak ada artinya semua. Saudara, kita bisa bikin KKR, ada puluhan ribu orang dimenangkan, segala macam kita khotbah, ribuan orang bertobat. Tapi besok paginya
Kalau si pendetanya tak berdoa pagi, maka tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan hal yang terpenting adalah hati yang mengasihi, mencintai Tuhan lebih dari semua. Makanya hukum pertama dalam hukum Taurat itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan ada Allah lain di hadapan. Kalau doa pagi itu kita sedang fokus sama Tuhan, kita enggak mikirin yang lain-lain. Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Semakin dekat kita dengan kekasih hati kita dengan Tuhan, maka semakin tenang hati kita. Semakin rasanya sorga itu seperti turun dari sorga ke bumi, ke hati kita. Makin dekat kita dengan Tuhan, makin penuh hati kita, makin damai hati kita. Kita enggak ngerasa gerusu, kita enggak merasa iri dengan orang lain. Karena kalau Tuhan sudah penuhi hati kita, semua perkara dunia ini enggak ada lagi gairahnya buat kita. Orang bisa punya ini, punya itu. Orang bisa begini, begitu. Tapi kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan bersama kita, kita tidak lagi memandang hal itu penting. Ada yang pingin HP, ada yang ingin punya ini, punya itu. Kita enggak diciptakan untuk dunia ini, benda-benda dunia. Kita diciptakan untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita sering mendapati hati kita itu enggak tenang, berarti kita kurang dekat dengan Tuhan. Mendekatlah dengan Tuhan. Kejarlah Tuhan. Jadikan keintiman dengan Tuhan itu, kedekatan dengan Tuhan itu hal yang paling penting. Di tengah-tengah aktivitas kita. Jadikan Tuhan itu seperti matahari bagi tumbuh-tumbuhan. Ya. Bagi kita. Ya. Kalau nggak ada matahari, matilah semua. Kita pun begitu. Nggak enak rasanya kalau nggak ada terang. Kan. Kalau gelap mati lampu semua. Kita takut terantuk, jatuh, segala macam. Itu sebabnya Tuhan itu harus menerangi hati kita. Tuhan itu bagaikan baju panas waktu kita kedinginan gitu, yang menghangatkan jiwa kita, badan kita. Jadikan dia yang selalu memberikan kehangatan di hati kita. Firman Tuhan dalam Matius 5:6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Gak ada kepuasan dalam jiwa kita ini kalau kita belum bertemu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Datang dengan kehausan, kelaparan. Tuhan, aku perlu Engkau pagi ini Tuhan. Ya, banyak masalahku Tuhan, banyak pergumulanku. Tapi aku percaya Tuhan, nanti kalau aku ketemu dengan Tuhan di dalam doaku, aku pasti akan dilegakan. Aku akan pasti tenang Tuhan. Nah itu iman juga di situ, ada iman. Saya pernah LDR sama istri saya kan. 1 tahun gak ketemu sebelum persiapan pernikahan kan. Justru kerinduan yang dalam itu membuat cinta kami makin kuat gitu kan. Karena tahu ada jauh, pasti akan bertemu gitu. Jadi membuat hati itu selain rindu tapi juga percaya gitu, penuh. Bukan karena harus melihat gitu. Kita gak lihat Tuhan Yesus sih hari ini kan. Kita belum bertemu dengan muka, tapi kita percaya satu hari kita akan bertemu Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita terus rindu kepada Dia. Kita pegang iman kita. Kita nggak mau goyah karena kita mau ketemu Dia gitu. Walaupun ada orang-orang di sekitar kita kadang sepertinya menggoda ya, kita nggak peduli karena kita udah janji sama Dia. Kita udah membuat ikatan gitu. Nah sama seperti itu dengan Tuhan. Tapi kita bisa merasakan kadang walaupun saya jauh di Pulau Jawa, ya istri saya ada di sini ya kan. Saya tidak usah kecewa gitu, saya tetap percaya gitu. Dan itu membuat hatinya selalu rindu, dekat. Dan hanya orang-orang yang rindu dengan Tuhan yang akan bertemu dengan Dia. Sekali lagi, Dia akan memuaskan hati kita. Percayalah ya, datang di doa pagi kita ini, bawa hatimu ya. Jangan datang dengan gak membawa hati. Memang kadang perjuangannya kan gitu, kita duduk di sini ya kan, pertama badan kita harus kita taklukkan. Itu sebabnya ayo berlutut gitu, supaya rasa sakitnya itu ada. Kemarin waktu saya mengajar di STTP, dia bilang begini, Pak kalau berlutut nanti kan kram katanya, sakit katanya. Ya memang untuk itulah makanya berlutut. Kalau bersila itu enak, makanya bisa ngantuk, pikirannya kemana-mana. Tapi kalau kita berlutut bisa kram, bisa sakit gitu kan, supaya badan kita ini fokus gitu. Kan selalu Yesus saja bilang tubuhmu itu lemah. Murid-murid itu ngantuk padahal Yesus sudah mau mati nih. Hal yang paling genting pun mereka ngantuk. Enggak tahu, pasti kayaknya mereka enggak berlutut itu pasti. Pasti mereka nyender kayak gini.
makanya tertidur. Coba kalau dia berlutut, nggak mungkin dia ngantuk. Yesus dia bersujud malah, kepalanya, badannya itu di tanah itu gitu, jadi nggak mungkin ngantuk. Itu sebabnya tubuh kita dulu gitu. Kalau tubuh kita udah takluk, maka yang kedua perjuangan kita pikiran kita. Ya, itu pasti itu 5 menit pertama kita berjuang itu. Badan kita konsentrasi, pikiran kita ini. Gimana pikiran kita konsentrasi? Nyanyi, pikirkan tentang Yesus, pikirkan salib Yesus, ya kan? Fokus, berjuang, taklukkan pikiran kita ini. Sampai betul-betul nggak lagi kita memikirkan hal-hal yang lain kecuali Tuhan. Bawa hati kita kemudian berikutnya. Itulah hati yang rindu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau hati kita udah begitu rindu dengan Tuhan, nanti kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau badan kita masih ngantuk, pikiran kita kemana-mana, tak mungkin kita bisa menyembah dengan hati. Dan kalau kita nggak menyembah dengan hati, nggak ada hadirat Tuhan. Tapi kalau badan kita, pikiran kita, hati kita udah kita bawa kepada Tuhan, gak usah tunggu lama, hadirat Tuhan itu akan segera kita rasakan di dalam jiwa dan hati kita. Itu kuncinya, selalu ingat itu. Ya, hati yang haus, rindu, hati yang mengasihi Tuhan, menggebu-gebu, rindu, kangen dengan Tuhan. Tuhan, aku gak akan puas kalau gak ketemu dengan Tuhan. Tuhan, basahi hatiku, jiwaku Tuhan. Aku rindu Tuhan, aku haus Tuhan. Engkau kekasihku Tuhan. Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Kalau begitu kita menyembah Tuhan, saya jamin gak tunggu lama, nanti saudara akan mulai rasakan hadirat. Tapi kalau enggak, niscaya mustahil kita akan ketemu dengan Tuhan. Kita hanya membuang-buang waktu saja kadang dalam doa. Dan kalau kita enggak ketemu Tuhan, di hadirat Tuhan, apa yang Tuhan mau jawab? Hanya orang-orang yang mengejar Tuhan dengan hati yang penuh akan didengar Tuhan kan. Seperti orang buta itu. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Dia udah ikutin Yesus dari mana-mana. Karena hati kan. Bisa saja orang bilang, diam kau, kau orang buta. Dia susah nyari jalan. Tapi karena hatinya itu sudah gak tahan dengan Tuhan. Dia ingin dekat supaya bisa dijamah Tuhan. Dia kejar Tuhan, dia selalu ikuti. Padahal dia buta gitu. Nah, masa kita kalah sama orang buta? Itu sebabnya ketika Tuhan dia teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Tuhan itu langsung tertarik hatinya dengan hati yang rindu, yang haus dengan dia. Apa yang aku mau lakukan kepadamu, kata Tuhan. Aku ingin melihat Tuhan jadi seperti imanmu. Ayolah, ya kan? Begitu banyak kerinduan kita, keinginan kita sama Tuhan. Tapi harus dengan hati gitu. Kejar dulu hadirat Tuhan, kejar dulu hati Tuhan. Nanti yang lain-lain Tuhan tinggal tanya, apa yang kau mau aku lakukan? Kalau dalam hadirat Tuhan kita menaikkan doa kita, pasti itu Tuhan jawab. Tapi kalau nggak dengan hati, maaf, kita nggak akan ketemu Tuhan. Gimana pula Tuhan mau menjawab doa-doa kita? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan itu paling suka menjawab doa kita. Tapi kalau kita nggak dengan hati, mustahil ya. Tidak ada orang yang rindu dengan Tuhan tidak bertemu dengan Tuhan. Ya, memang itu perjuangan kita, menaklukkan pikiran kadang-kadang yang melayang-layang, yang enggak konsentrasi. Itulah perjuangan kita, berjuang. Tuhan lihat itu semua. Satu langkah kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan itu mungkin 1000 langkah akan mendekati kita. Seperti anak bungsu itu, ketika dia pulang ke rumah bapa itu, dia itu berjalan mungkin karena malu, karena takut ditolak, ya kan? Karena dia merasa berdosa, dia baru melangkah. Tapi bapaknya itu dari jauh sudah berlari, mengejar, memeluk, mencium dia. Seperti itulah kita dalam doa kita. Kalau hati kita bawa pada Tuhan, baru selangkah, saudara akan merasakan bagaimana indahnya pelukan Tuhan kita, kekasih hati kita itu. Dan kemudian kita akan mengalami ketenangan jiwa, hati, pikiran, dan bahkan Tuhan akan bertanya, apa yang aku ingin lakukan padamu? Di sana kita cerita, dan Tuhan bilang, jadilah seperti iman. Sampai kita dengar itu terjadi di hati kita.